Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Jelang berakhirnya masa jabatan, Anies Baswedan PDI Perjuangan kerap mengkritisi kebijakan-kebijakan dan juga kinerja Anies selama ini. Partai berlambang banteng itu mengaku telah mengantongi sejumlah nama untuk menduduki kursi DKI 1. Daerah PDI Perjuangan yang mampu membuktikan politik tata ruang, politik hijau yang membuat rakyat itu merasa nyaman, merasa cinta dengan lingkungannya. Ini yang harus kita dorong, dan Pilkada DKI masih lama 2024, PDI Perjuangan tidak pernah kekurangan calon-calon pemimpin termasuk calon gubernur dan wakil gubernur DKI karena proses kaderisasi itu terus-menerus dilakukan oleh partai. Seharusnya bisa memanfaatkan masukan kritis dari PDI Perjuangan itu untuk keuntungan dirinya. Apa saja yang bisa dilakukan? Misalnya, menyambut masukan kritis itu dengan solusi yang baik. Yang kedua, dengan program yang baik. Dan yang ketiga, dengan policy yang baik. Justru dengan ada masukan kritis, maka kepala daerah punya panggung tuh untuk menjelaskan program-program apa saja yang telah dilakukan untuk rakyat, untuk masyarakat. Hasto juga menyoroti kinerja seorang pemimpin tidak bisa dinilai dari banyaknya gedung pencakar langit, melainkan dari tingkat kebahagiaannya. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Kebahagiaan Jakarta di tahun 2021 mendapat urutan ke-27 dari total 34 provinsi. Di tahun 2017, Indeks Kebahagiaan Ibu Kota angkanya 71,33 dan turun menjadi 70,68 dalam kurun waktu 4 tahun. Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai DKI 1 pada Oktober tahun ini. Berdasarkan Undang-Undang Pilkada, gelaran pemilihan kepala daerah baru akan digelar pada 2024, usai gelaran pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Sehingga kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023 akan digantikan oleh penjabat kepala daerah. Tim Liputan Metro TV. PDI Perjuangan menyoroti penanganan Tanah Abang yang dinilai berubah-ubah sesuai masa kepemimpinan gubernurnya. Partai berlambang banteng ini menyebut situasi Tanah Abang saat ini maju mundur, diibaratkan seperti tarian poco-poco. Seperti apa sebenarnya situasi di sana dan apa respon dari para pedagang di Tanah Abang? Kita akan simak liputan reporter Putri Lukman dan juru kamera M. Zuhal. Saiful Hidayat menilai bahwa di saat kepemimpinannya Pasar Tanah Abang sudah beres dan lebih baik. Namun saat ini justru Pasar Tanah Abang seperti kembali macet dan tidak tertata. Maka itulah ia mengeluarkan pernyataan bahwa kawasan Pasar Tanah Abang seperti tarian poco-poco maju mundur. Pernyataan dari PDI Perjuangan ini pun lantas menuai pro dan kontra. Salah satunya dari fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta yang menyebut bahwa untuk menilai kemacetan di ibu kota tidak bisa hanya dari satu titik, yakni dari kawasan Tanah Abang, namun juga harus dilihat dari sejumlah hal lainnya, termasuk dengan kepemimpinan Anies Baswedan yang dinilai berhasil dalam penataan dan juga pengelolaan kawasan ibu kota, termasuk juga kebersihannya. Namun bagaimanakah pernyataan ataupun tanggapan dari pedagang di Pasar Tanah Abang? Berikut kami perlihatkan pernyataan dari pedagang di Pasar Tanah Abang. Jakarta ini sekarang Pak Anies sudah memang hebat, saya akui memang sudah hebat, udah agak macet, terus
transportasinya udah tertata rapi, dari Transjakartanya udah rapi sekarang dari Demang dulu. Mungkin kalau pedagang ya, mungkin lebih cenderung menurun ya. Dari ramenya itu dari tahun 2012 sampai 2019. Itu lumayan rame. Tentunya untuk melihat keberhasilan seorang pemimpin tidak bisa disamaratakan. Ada yang berhasil di satu titik ataupun satu subjek, ada pula yang berhasil di subjek lainnya. Masyarakat maupun juga rakyat yang memiliki hak untuk menilai keberhasilan dari seorang pemimpin. Dari Jakarta, Putri Lukman, M. Zuhal, Metro TV. Ya, apa makna kritik pedas PDI Perjuangan di penghujung masa jabatan Anies Baswedan dan perlukah kinerja Anies dibanding-bandingkan dengan gubernur sebelumnya? Kami akan membahasnya bersama politikus PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak, kemudian ada Koordinator Presidium Relawan Anies Laude Basir, dan juga ada analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Gilbert terlebih dahulu mewakili teman-teman PDI Perjuangan yang akhir-akhir ini ramai menggempur Anies Baswedan. Poco-poco, impian ketinggian, padahal masa jabatannya sudah mau berakhir. Pak Gilbert, ada apa ini sebenarnya? Baik, pertama-tama saya luruskan dulu, kita bukan mau menggempur, tetapi kita kemudian mengkritisi. Mengkritisi dalam hal ini sebenarnya sesuatu yang baik. Kita kan membayar auditor. Auditor itu kita bayar. Kritikan itu kan semacam audit. Kalau kemudian kritikan itu dijawab dengan sesuatu yang real, sebenarnya itu sesuatu yang sangat berharga. Tetapi kemudian kritikan itu dijawab dengan kata-kata, maka itu akan menjadi polemik yang makin banyak dan makin jelas bahwa itu tidak dikerjakan begitu. Jadi kita tidak dalam artian menggempur bahwa kritikan itu datang, ya tanggapi saja dengan kerja nyata begitu, bukan dengan narasi. Karena ini akan kalau yang Anda lihat saat ini responnya lewat kata-kata atau lewat kinerja? Kalau kinerja itu kan mesti real, apa yang kemudian dilakukan. Sekarang silahkan aja buktikan apakah ada. Kenyataannya kan tidak ada. Sekarang saya katakan nih, kita bicara yang terbaru saja. Bagaimana dengan sumur resapan yang katanya untuk menjauh banjir? Berapa banyak kemudian yang bermasalah dan kemudian berapa banyak orang yang kemudian menghindari itu karena takut kecelakaan? Apa dampak yang terjadi dengan kemacetan itu? Berapa banyak ongkos yang ditanggung oleh masyarakat dengan kebijakan? Itu yang terbaru. Saya nggak mau bicara yang lain, nanti kemudian orang mengatakan Anda nggak mau move on gitu. Kita bicara yang terbaru. Kebijakan itu adalah kebijakan yang tidak terukur, yang menimbulkan dampak. Dan kita melihat banyak sekali kebijakan yang tidak terukur, tidak terencana dengan baik. Dan itu kemudian akan menimbulkan kritikan yang sebenarnya harus dijawab dengan perbaikan. Saya kira itu dari kita. Dan ini semua sudah disampaikan belum lewat fraksi PDI Perjuangan di DKI? Lebih banyak dari situ kita sampaikan di rapat-rapat komisi maupun di pandangan fraksi pada waktu paripurna dan sebagainya. Lebih banyak dari situ. Itu hanya yang muncul di media, yang tidak muncul di media jauh lebih banyak. Jadi itu bukan sesuatu hal yang artinya berlebihan, tidak. Kalau kita memandang itu sebagai berlebihan, artinya kita tidak tahu berdemokrasi, itu namanya. Oke, baik. Saya ingin ke Bung Laude, Koordinator Presidium Relawan Anies Baswedan. Bagaimana Anda melihat kinerja Pak Anies? Ya, terima kasih Bang Wahyu. Ya, kalau dari kami tentu kritikan, masukan, saran itu semua suatu hal yang sangat berharga, sangat kita harapkan. Yang penting semua kritikan itu kemudian pijakannya jelas, ya, pijakannya rasional, kemudian ada alat-alat ukurnya, instrumennya itu juga ya kemudian yang bisa kita terima secara wajar kan gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Gilbert tadi ya memang suatu hal yang sangat bagus. Ya, kritikan itu kan konstruksi berpikirnya mengurai masalah. Lalu kemudian tugasnya pemerintah tentu bersama dengan DPRD adalah untuk bagaimana membuat konklusi atas kritikan-kritikan itu. Ya, apa yang disampaikan tadi kan nampaknya kurang bijak juga Bang Gilbert ketika menyatakan misalkan pencapaian banjir kurang target apa semua. Gini Bang, sebutkan saja
satu contoh daerah mana, kabupaten mana pun negara Indonesia pada 2020 ini yang mencapai target. Ya kan kita tahu lewat DPRD juga kemudian diputuskan ada refocusing anggaran. Ya. Ada perintah dari pusat juga ada refocusing anggaran. Ya pasti. Baik. Ya hal-hal yang terkait non-pandemi, non-COVID itu pasti tidak mencapai target. Tapi kemudian kalau kemudian dikemukakan ada yang tidak tercapai tentang pembuatan sumur resapan, ya memang pada satu sisi Tanah ada yang Abang proses juga pembangunan kemacetan di ibu kota juga. Ya kemacetan, contoh kasus misalkan yang diungkap di Tanah Abang tadi ya, dari teman-teman PDIP bilang maju mundur pocok-pocok, tapi masyarakat menyatakan, Bang Arfan pedagang kaki lima dan Bang Ruki menyatakan Tanah Abang sekarang lebih tertata, lebih bersih kan gitu ya. Memang pedagangnya tidak ramai, tapi kan kondisi hari ini sedang pandemi. Jadi ada kondisi objektif yang kemudian harus kita buka, kita lihat. Ya, duduk perkara berpikir objektif itu kan begitu. Melihat kondisi objektifnya juga, lalu kemudian instrumen yang diterima secara bersama. Kan gitu ya. Oke, saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, performa Anies Baswedan di mata masyarakat seperti apa sih, Mas? Ya, masyarakat kalau berdasarkan survei bulan September 2021, jadi kami punya survei di tahun 2021 dan bulan Februari, 2 kali kami survei di tahun lalu, itu masih memberikan apresiasi kepada Anies Baswedan. Jadi masyarakat proporsional sebenarnya, ada bahan kritik keras misalnya dalam soal penanganan banjir, tetapi overall approval rating Anies Baswedan mencapai 75% di bulan September. Saya nggak punya data terbaru, tetapi setidaknya pada bulan September tingkat kepuasan publik masih cukup besar, 75%. Nah, ini kalau kita lihat data, jadi opini publik, opini warga masih menunjukkan kepuasan terhadap Anies Baswedan, meskipun beberapa kritik layak untuk dijadikan sebagai kaca benggala oleh Anies Baswedan, misalnya soal apakah naturalisasi ataukah normalisasi. Kan perdebatannya sangat bersifat semantik, tetapi yang dibutuhkan publik kan bukan urusan apakah normalisasi atau naturalisasi, tetapi dikerjakan enggak nih? Dikerjakan atau tidak? Hasilnya bisa dirasakan atau tidak begitu ya? Gitu. Yang kedua, misalnya hal yang positif yang kita harus akui juga, tadi kritik ya soal penanganan banjir. Misalnya dalam soal penanganan COVID, itu data saya clear tuh. Publik Jakarta, ada 1.070 responden yang kita wawancara, itu memberikan kredit besar dalam soal penanganan COVID. Jadi masyarakat Jakarta tidak hitam putih dalam melihat Anies Baswedan. Ada yang dikritik dalam soal penanganan banjir, tetapi ada juga yang diapresiasi soal penanganan COVID. Nah, menurut saya sisi ini yang kita harus diskusikan supaya kita lebih proporsional dalam melihat kinerja Anies Baswedan. Termasuk saya ingin juga menanyakan hasil survei dari Anda, Mas Burhan, indikator politik, di mana nama Anies ini ada di posisi 3 besar, baik untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden. Di segmen berikutnya kita akan bahas, tetap bersama kami, Bapak-Bapak di Prime Time News, sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan ada di 3 teratas, di bursa Capres, kemudian di Cawapres. Juga apa yang membuat Anies Baswedan ada di 3 besar bursa tersebut? Kalau yang tadi saya sebut di segmen sebelumnya itu survei khusus warga Jakarta. Jadi sementara yang barusan dikutip Mas Wahyu itu survei nasional. Nah, yang menarik kalau kita lihat survei di bulan September khusus buat warga Jakarta, approval Pak Anies sebagai gubernur itu tinggi 75%. Tetapi yang menginginkan kembali Anies Baswedan sebagai gubernur di periode berikutnya itu turun dibanding survei bulan Februari. Hanya 44% di bulan September. Nah, tafsiran kami adalah mengapa approval tinggi tetapi yang menginginkan beliau sebagai gubernur di periode selanjutnya turun, itu mereka pendukung Anies Baswedan sebagian sudah tidak berharap Anies Baswedan menjadi gubernur. Mungkin harapannya naik kelas. Entah sebagai capres atau cawapres. Nah, ini ketemu dengan survei nasional kami. Di survei nasional kami, meskipun Anies ada di peringkat ketiga,
Tetapi kalau kita isolasi hanya yang kenal Prabowo, kemudian Ganjar dan Anies Baswedan, peringkat Anies itu ada di peringkat nomor 2. Kalah dibanding Ganjar, tetapi sedikit di atas Pak Prabowo Subianto. Karena kan tingkat kedikenalan ketiga capres ini kan beda-beda. Pak Prabowo ini tingkat kedikenalannya maksimum karena udah pernah 2 kali maju. Jadi memang dari sisi itu Anies Baswedan punya potensi sebagai capres. Tetapi per hari ini elektabilitasnya masih signifikan di bawah Ganjar Pranowo. Baik, Mas Burhan, ada keinginan sebagian yang ingin Anies Baswedan naik kelas yang kemudian apakah ini gayung bersambut disikapi oleh partai-partai politik termasuk sikap dari PDIP sekarang terhadap Anies Baswedan? Apa dampaknya kalau membaca peluang-peluang di Pilpres nanti termasuk peluang-peluang koalisi misalnya? Kalau gayung bersambut secara positif sepertinya terlihat dari sinyal Partai Nasdem. Kalau dari PDI Perjuangan kan kita justru membaca dari sisi sebaliknya. Yang menurut saya fair-fair saja. Ini politik, ada PDI Perjuangan atau PSI. Tadi Pak Gilbert mengatakan menyalurkan kritik secara keras itu konstitusional. Dan memang kita membutuhkan kritik setajam mungkin kepada incumbent. Bukan hanya kepada Anies Baswedan, tapi juga pada semua kepala daerah atau kepada calon pemimpin nasional untuk kita kuliti, kita telanjangi. Mereka ini ibarat ikan ada di akuarium. Jadi plus minusnya harus kita ketahui, termasuk hal-hal yang mungkin masih kurang di bawah pemerintahan Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo atau Ridwan Kamil. Masyarakat berhak tahu karena mereka adalah calon pemimpin nasional. Jadi disinilah ujian publik terkait dengan kualitas para calon pemimpin nasional supaya kita tidak memilih kucing dalam karung. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Gilbert soal 2024 nanti. Kontestasi di tingkat nasional, kontestasi di DKI Jakarta. Sejauh ini ada nama-nama yang dimunculkan oleh internal PDI Perjuangan. Ada nama Bu Risma, ada nama Mas Gibran. Bahkan yang menarik juga ada nama Mas Ganjar yang disebut berpeluang untuk menggantikan Anies Baswedan. Pak Gilbert, benarkah demikian? Soal nama, kita tidak terlalu mempersoalkan karena terlalu dini dengan COVID Omikron yang sekarang sedang naik di Jakarta, kita bicara mengenai nama. Lebih baik kita menyusun apa yang kita harapkan dari seorang calon gubernur pengganti atau calon gubernur 2024 dari Partai PDI Perjuangan. Kami harapkan calon yang akan dipilihkan oleh DPP adalah calon yang mempunyai track record yang baik, sehingga rakyat melihat bahwa partai politik itu berjuang buat rakyat, bukan kemudian sebaliknya gitu loh. Kita tidak ingin jabatan gubernur ini hanya semacam jembatan atau bancakan untuk posisi yang lebih tinggi. Tetapi kita berharap gubernur ini adalah seorang yang berniat untuk melayani masyarakat. Kalau dikatakan tadi melihat prestasi segala macam, kita tidak melihat sesuatu yang membuat kita wow gitu. Bukannya Jakarta seperti itu memang tadi. Selama ini Pak Jokowi juga dari DKI 1 kemudian ke RI 1, Pak Gilbert. Di sini bedanya, pada waktu itu Pak Jokowi itu melayani dengan baik sehingga terpilih. Pak Basuki Cahayapurnama juga melayani dengan baik. Sekarang Anda bisa membayangkan bagaimana dengan pelayanan di kantor kelurahan sekarang ini. Bagaimana dengan tingkat kebersihan DKI melihat pasukan yang kebersihan yang ada di lokasi-lokasi pemukiman, di jalan segala macam. Silahkan lihat sendiri sehingga kita tidak berpolemik. Silahkan masyarakat melihat sendiri apakah mereka kemudian puas. Kalau dikatakan tadi ya penilaian di September oleh Bung Burhanuddin, kita punya data yang di Desember, 22 Desember itu dari Jakarta Research Center, di mana seorang incumbent, gubernur dan wakil gubernur jauh di bawah seorang yang bukan incumbent yang namanya Bu Risma. Apakah ini kemudian kita tidak bisa melihat juga data terbaru? Karena data dari September itu adalah data 3-4 bulan yang lalu. Data terbaru sekitar 3 minggu yang lalu mengatakan bahwa rakyat terkesan menginginkan seorang yang mampu bekerja buat DKI karena mereka berharap DKI ini lebih baik begitu. Karena seperti Jakarta yang senal-senal stadium sendiri, itu kan dananya dana dari pusat, dari PEN itu. Kalau dikatakan COVID berhasil, itu juga dana dari pusat begitu. Jadi apa yang membuat kita merasa ada sesuatu yang bermakna? Baik. Saya ingin ke Bung Laude lagi. Bung Laude, membaca peluang nanti di 2024. Tadi Mas Burhan sudah membeberkan data-datanya, Anda juga pasti sudah mendengar. Artinya
apa yang kemudian diharapkan oleh tim relawan Anies ini? Siapa pasangan yang kira-kira akan disandingkan? Siapa partai politik yang akan mengusung Anies Baswedan? Itu pertanyaan paling besar. Oke, gini Bang, tentu kenapa Pak Anies misalkan selalu di posisi 3 besar ya, atau bahkan tadi Bang Burhan ketika dikerucutkan namanya menjadi 3 nama, Pak Anies ada di 2 besar. Ya tentu saja ini mengemuka karena ada kepuasan warga, ada karya-karya fisik yang dilihat oleh warga, ya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bang Gilbert tadi kan gitu ya. Tentu ternyata apa yang ditanggap diberikan oleh Pak Anies atas kritikan-kritikan yang disampaikan, ada karya nyata yang diperlihatkan. Berikutnya, saya sampaikan, Bang Gilbert juga harus menyampaikan Indonesia, Jakarta ini bukan bagian yang terpisahkan dari Indonesia. Ketika ada dana ya dari Jakarta, tentu Bang Gilbert tahu bagaimana struktur APBD DKI. Ya, dia salah satu daerah yang paling mandiri dibanding dengan daerah-daerah lain. Bahkan dalam pengelolaan APBD-nya ya tentu banyak mandirinya dibanding dengan sumbangan dari pusat. Itu Bang Gilbert harus lihat. Kemudian misalkan kalau Bang Gilbert menyatakan ada hasil surveinya, ya tentu kita bertanya objektif itu. Ketika kita bertanya siapa yang danai survei kan gitu ya. Saya juga punya survei tentang kepuasan warga Jakarta terhadap Pak Anies ya, jauh di atas Risma. Oke, terakhir saya ingin minta penutup singkat saja dari Mas Burhan. 2022 selesai Anies Baswedan di Jakarta, kalau bicara di 2024 ada kekosongan waktu 2 tahun, menguntungkan atau merugikan sebenarnya untuk Anies Baswedan? Ya, bisa pisau bermata dua. Dari sisi positif adalah Anies bisa lebih leluasa bergerak tanpa harus terbatasi oleh geografi Jakarta. Tapi dari sisi yang lebih pesimis, itu bisa melihat bahwa Anies kekurangan panggung karena tidak punya lagi label sebagai gubernur untuk bisa tampil lebih intensif, terutama di media mewakili sebagai sosok kepala daerah. Jadi menurut saya 2 hal ini kita lihat nanti seberapa jauh seorang Anies Baswedan apakah mampu memaksimalkan peluang dengan tadi dengan cara lepas dari keterbatasan geografis Jakarta sehingga bisa berkunjung kemana-mana tanpa harus takut dikritisi sebagai gubernur yang melalaikan tugasnya, ataukah yang kedua karena kekurangan panggung akhirnya popularitas dan elektabilitasnya Anies malah melorot. Nah, waktu yang akan menjawabnya. Waktu yang akan menjawab. Terima kasih. Waktu kita terbatas sayangnya Mas Burhan, Bung Laude, Pak Gilbert, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.